Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhil maddah wa hiya maddatu ulumil Qur'an. Para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Ulumul Quran di kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Madinah. Baik. Di mata pelajaran Ulumul Quran ini di kelas 11 memiliki banyak perincian-perincian yang belum ada di kelas 10. Oleh karenanya diharapkan oleh seluruh siswa untuk memperhatikan dengan baik mata pelajaran Ulumul Quran ini di kelas 11. Baik, mungkin ada sebuah pertanyaan. Kenapa kita di kelas 11 ini mempelajari lagi mata pelajaran Ulumul Quran? Bukankah kita sudah mempelajarinya di kelas 10? Baik. Kita perhatikan bahwa kitab yang kita pelajari di kelas 11 ini adalah kitab yang datang dengan penjelasan dan perincian yang lebih banyak. Oleh karenanya, hadzal kitab alladzi sanadrusuhu fi hadzal fasl insyaallah ta'ala ya'ti bi bayanin wa tafsilin aktsar. Dia datang dengan penjelasan dan perincian yang lebih banyak. Meskipun bukan berarti kitab yang sudah kita pelajari di kelas 10 tidak ada penjelasan dan faidahnya. Tentu ini pernyataan yang keliru. Namun di dalam kitab yang akan kita pelajari ini tentunya penjabaran dan juga perincian permasalahan lebih banyak lagi. Kemudian juga yang poin yang berikutnya yaitu diharapkan dari semua santri ketika mendengarkan mata pelajaran ini harus ada kitabnya. Kalau belum ada kitabnya, maka antum bisa menggunakan PDF untuk sementara sampai nanti antum bisa mendapatkan atau sudah mendapatkan dan memegang kitab mata pelajaran ini. Untuk poin berikutnya juga yaitu santri diharapkan untuk mencatat faidah-faidah yang ada. Oleh karenanya la budda min kitabin wa ta'aliqin 'alal fawaid. Bagaimana kita ingin berperang, turun ke medan perang namun tidak membawa persenjataan. Sama halnya dengan seorang penuntut ilmu yang dia masuk ke arena belajar dan menuntut ilmu namun tidak memiliki atau tidak membawa alat tulis. Oleh karenanya la budda harus adanya kitab. Untuk sementara kalau belum ada, maka antum bisa menggunakan PDF kemudian menta'alik 'alal fawaid terhadap faidah-faidah yang akan disampaikan. Kemudian poin yang berikutnya juga yaitu adalah
kitab ini yang akan kita pelajari itu cukup banyak pembahasannya. Oleh karenanya, melihat waktu yang sangat sedikit, kita akan mengambil sebagian paragraf-paragraf yang penting. Na'khudhu ba'dal faqaratil muhimmah. Kita akan mengambil sebagian paragraf-paragraf yang penting. Bukan berarti yang tidak kita ambil itu tidak penting, namun melihat waktu dan juga kondisi tidak memungkinkan untuk kita jabarkan semuanya dan kita bahas semuanya. Baik. Lalu kitab apa yang akan kita pegang di mata pelajaran ini? Baik. Kitab tersebut adalah kitab Mabahith fi Ulumil Quran, karya Manna' Al-Qattan. Ini bentuk kitabnya, ikhwas sekalian. Ya, antum bisa lihat-lihat dulu. Ini kitabnya, Masya Allah, bermanfaat sekali dan juga penuh dengan faidah. Tentunya kitab ini juga antum harus jaga, karena kitab ini insya Allah antum akan pakai kembali di tahun depan, yaitu di kelas 12. Baik, ini kitabnya ikhwas sekalian yang dikarang oleh Manna' Al-Qattan, Mabahith fi Ulumil Quran, pembahasan-pembahasan di dalam ulumul Quran. Baik, kitab ini insyaallah ta'ala akan kita pelajari, namun tentunya sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa waktu tidak memungkinkan untuk kita untuk membahas semuanya. Baik, kita langsung saja. Ini ada muqaddimah cetakan yang ke-7, dan beliau ternyata bernama Manna' Khalil Al-Qattan, salah satu ustadz dan musyrif pembina di Dirasat Ulia di Universitas Imam Muhammad bin Saud. Baik, di halaman kelima, buka halaman kelima, ikhwas kalian. Di situ ada penjelasan tentang at-ta'rifu bil ilmi wa bayani nash'atihi wa tatawwurihi. Ya, ini ta'rif bil ilmi wa bayan nash'atihi wa tatawwurihi. Dan ilmu sebagaimana namanya, bahwa ilmu itu berbeda dengan atau lawan dari kejahilan, kebodohan. Oleh karenanya seseorang terkadang dia bodoh, pada hakikatnya dia bodoh, namun seandainya orang tersebut dinisbatkan kepada ilmu sehingga dikatakan dia alim, maka dia akan senang. Berbeda dengan ketika seseorang dinisbatkan kepada kebodohan. Apa yang terjadi? Tentu perasaannya berbeda. Ya mungkin marah dan lain sebagainya. Yang masa saya dikatakan orang bodoh. Inilah ilmu, dari namanya saja dia memiliki keistimewaan dari kebodohan. Baik. Namun di sini maksud
ilmu di sini, ikhwas sekalian, maksudnya adalah ilmu ulumul Quran itu. Dan di sini penulis akan memperkenalkan kepada kita, memberikan kita pendahuluan kata tentang ilmu ulumul Quran ini dan penjelasan nasyatihi wa tatawuri, bagaimana awal mulanya dan juga perkembangannya. Tatawur, perkembangan. Di paragraf pertama penulis mengatakan Al-Quranul Karim huwa mu'jizatul Islamil khalidah allati la yaziduha at-taqaddumul ilmi illa rusukhan fil ijaz. Al-Quranul Karim, dia adalah mukjizat Islam yang kekal selama-lamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga Al-Quran tersebut. Di dalam firman-Nya Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, allati la yaziduha taqaddumul ilmi illa rusukhan fil ijaz. Yang mana taqaddumul ilmi, kemajuan ilmu, tidaklah menambahkan kepada mukjizat Islam ini kecuali apa? Kecuali lebih mantap lagi fil ijaz, di dalam bahwa Al-Quran melemahkan manusia, bahwa Al-Quran melemahkan orang-orang kafir sehingga mereka tidak bisa untuk mendatangkan sama seperti Al-Quran. Sekarang misalkan sudah ada kemajuan teknologi dan lain sebagainya, penemuan di mana-mana misalkan. Baik, itu semua taqaddumul ilmi, kemajuan di dalam ilmu. Kalau ilmu teknologi makin tinggi, makin berkembang dan lain sebagainya, maka Al-Quran itu semakin apa? Semakin menampakkan apa? Kekuatannya, semakin menampakkan bahwa manusia itu tidak bisa untuk mendatangkan Al-Quran. Makanya, subhanallah ya, sekarang teknologi secanggih apapun, negeri yang dengan kemajuan zaman dan lain sebagainya, yang memiliki kekuatan, tetapi tidak bisa untuk mendatangkan satu huruf seperti Al-Quran, tidak bisa mendatangkan satu ayat seperti Al-Quran. Makanya ini yang dimaksud la yaziduha taqaddumul ilmi illa rusukhan fil ijaz. Baik, kemudian kata penulis ini, anzalahu Allahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran tersebut kepada Rasul kita Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Wa yahdihim ila siratil mustaqim, dan memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Fakana salawatullahi wa salamuhu alaihi yuballighuhu li sahabatihi. Maka Nabi SAW dahulu beliau menyampaikan Al-Quran tersebut kepada para sahabatnya. Wahum arabun khullas, dan mereka itu arabun khullas. Apa arabun khullas? Arab tulen. Maksudnya adalah betul-betul Arab, ya, bukan kearab-araban atau mirip orang Arab, bukan, tetapi mereka betul-betul orang-orang Arab. Baik, orang Arab berbicara pakai bahasa apa?
pakai bahasa Arab. Kemudian Al-Quran turun dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Maka Nabi SAW menyampaikan Al-Quran, dan Al-Quran itu berbahasa Arab kepada orang-orang Arab asli. Otomatis apa? Fayafhamunahu bisaliqatihim. Maka mereka, orang-orang Arab itu memahami Al-Quran bisaliqatihim, dengan keaslian mereka dan dengan watak mereka atau kemurnian kehidupan mereka, atau dengan kebiasaan mereka. Mereka sudah paham bahasa Arab, maka mereka memahami Al-Quran. Tetapi tidak semua di Al-Quran itu mereka bisa memahami. Oleh karenanya penulis mengatakan, wa idzal tabasa alaihim fahmu ayatin minal ayat sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha. Oleh karenanya wa idzal tabasa alaihim, kalau mereka tercampuri, iltabasa tercampuri maksudnya iltabasa alaihim fahmu ayah, mereka mendapatkan kerancuan di dalam memahami sebuah ayat, gak mudeng sebuah ayat, gak faham, minal ayat, dari ayat-ayat, sa'alu Rasulullah SAW anha, mereka akan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Baik, di paragraf kedua, baik, itu tadi paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua, kita ambil salah satu contoh bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah kata atau sebuah ayat yang mereka tidak fahami. Rawa Syaikhani wa ghairuhuma an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala. Syaikhan, siapa Syaikhan? Yang dimaksud Syaikhan adalah Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, dan juga selain mereka berdua, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang yang beriman dan mereka iman mereka belum tercampuri dengan kezaliman. Baik. Syaqqa dzalika 'alan nas. Hal itu membuat berat kepada manusia. Jadi, ikhwas kalian, ayat ini menceritakan bahwa orang-orang yang beriman dan iman mereka itu belum tercampuri dengan kezaliman. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di lanjutan ayat ini, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang muhtadun, diberikan petunjuk. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ketika tahu hal itu mereka merasa berat, sehingga mereka mereka berkata, ya Rasulullah, wa ayyuna la yadhlimu nafsah, siapa yang di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Pasti kan, namanya manusia kullu bani Adam khata', setiap dari anak Adam itu khata', pasti selalu melakukan dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Qala innahu laysa alladhi ta'nun. Itu bukan yang kalian maksud.
Alam tasma'u ma qala al-'abdu salih. Tidaklah kalian mendengar apa yang diucapkan oleh seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman Al-Hakim ketika berwasiat kepada anaknya. Luqman mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Innama huwa syirk. Yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah syirik. Jadi ikhwas kalian, yang dimaksud dengan kezaliman di sini, ya, yang dimaksud dengan kezaliman di sini itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman dan iman mereka belum tercampuri dengan syirik. Maka kalau maknanya seperti ini, nah ini tidak berat lagi di dalam, atau tidak berat lagi pada diri para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena para sahabat ya adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Makanya para sahabat ketika belum memahami ayat ini, mereka mengiranya apa? Kezaliman. Makanya mereka merasa berat. Ya, tidak ada yang dari kita bebas dari kezaliman. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian Nabi SAW menjelaskan arti dari kezaliman itu. Baik, ini salah satu contoh bahwa para sahabat terkadang ada beberapa ayat yang mereka tidak fahami. Baik, kita baca. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassiru lahum ba'dal ayat. Dan dahulu Rasulullah SAW menafsirkan untuk mereka sebagian ayat-ayat. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW menafsirkan juga kepada mereka sebagian ayat. Sebagian ayat, tidak semua ayat ya. Tidak semua ayat. Karena para sahabat memahami Al-Quran apa? Ingat, bisa liqatihim. Tadi kita sudah bahas. Maka Rasulullah SAW tidak menjelaskan, tidak menafsirkan seluruh ayat satu persatu. Hanya saja ba'dal ayat. Baik. Di antara contohnya adalah akhraja Muslimun wa ghairuhu an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu qala. Imam Muslim dan lainnya mengeluarkan sebuah riwayat dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'alal mimbar. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dan beliau di atas mimbar, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Baik. Kekuatan di sini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ala innal quwwata rami. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-ramiyu. Apa ar-ramiyu? Melempar. Maksudnya di sini adalah ya melempar ya, dengan senjata, baik itu panah atau tombak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini Nabi SAW menafsirkan sebagian ayat-ayat untuk para sahabat. Baik, kita baca paragraf berikutnya. Wa harisas sahabatu ala talaqqil Qur'anil Karim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hafidhahu wa fahimahu wa kana dhalika syarafan lahum. Wa harisas sahabatu ala talaqqil Qur'anil Karim. Para sahabat semangat
untuk menimba Al-Quranul Karim, mengambil Al-Quranul Karim dari Rasulullah SAW dan menghafalnya dan memahaminya. Wa kana dzalika syarafan lahum, dan hal itu menjadi sebuah kemuliaan untuk para sahabat. Oleh karenanya nanti akan datang pembahasan insyaallah taala bahwa para sahabat itu saking mereka semangatnya belajar Al-Quran sampai-sampai para sahabat ketika di masjid terdengar dari luar masjid suara gemuruh, bukan orang ribut tetapi suara gemuruh orang-orang yang sedang membaca Al-Quranul Karim. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka semangat. Maka hal itu menjadi kemuliaan mereka. Baik, kita ambil salah satu contoh ya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana ar-rajulu minna idza qara'a al-baqarata wa ala Imran jadda fina ay azuma. Bahwasanya dahulu seorang dari kami apabila membaca Al-Baqarah dan Al-Imran, jadda fina. Jadda artinya azuma, dia menjadi agung di antara kita. Oleh karenanya waharisu kadzalika 'alal amali bihi, dan mereka juga semangat untuk mengamalkannya, dan al-wuquf inda ahkamihi, dan berhenti pada hukum-hukumnya. Maksudnya ini hukumnya halal mereka kerjakan, hukumnya haram mereka tinggalkan. فلعلنا نكتفي بهذا القدر. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama berfaedah dan bermanfaat bagi diri kita dan semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.